Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada hari ini, yang mana Allah masih memberikan kita peluang untuk melanjutkan bahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang tentunya kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini atau kegiatan kita ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan poin per poin yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam akidahnya ini. Baik, dan tentunya masalah akidah ini sangat-sangat penting sekali, sebagaimana yang kita yakini bersama, ini adalah sebagai pokok dan sebagai fondasi utama kehidupan kita. Apabila akidahnya mantap, kuat, kokoh, maka insya Allah kehidupannya dan juga yang lainnya akan menjadi mudah dan tentunya akan insyaallah ta'ala berkah. Baik, kita lanjutkan sampai kita pada poin yang ke-17, betul tidak? Ya. Nah, Ustaz, betul. Baik, tafadhal dibaca dulu 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alama hujjatul Islam Abu Ja'far al-Waraqi at-Tahawi bi Misr rahimahullah qala dalika bi annahu ala kulli syai'in qadirun wa kullu syai'in ilaihi faqirun wa kullu amrin alaihi yasirun la yahtaju ila syai'in laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Semua itu kerana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sementara segala sesuatu itu sangat butuh kepadanya. Segala urusan baginya mudah dan dia tidak membutuhkan sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. Nah, terus? Khalaqal khalaqa bi'ilmihi. Dia menciptakan semua makhluk dengan ilmunya. Wa qaddara lahum aqdaran, dan telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi mereka. Wa daraba lahum ajalan, dan menentukan ajal bagi mereka. Baik. Ini yang disebutkan oleh Imam Tahawi rahimahullahu taala dalam poin berikutnya, masih tentunya berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya penjelasan pada pertemuan yang lalu kaitannya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang azali, kemudian yang abadi, itu hendaknya difahami, dan juga alasan-alasan ahlul kalam dalam bab ini, kenapa mereka menafikan, kenapa mereka tidak sejalan dengan ahlus sunnah wal jamaah dalam hal ini. Itu kita pahami bahwa dasar kaidah yang diyakini sebagai akidah daripada ahlul kalam, diantaranya Asy'ariyah, Mu'tazilah, dan seterusnya, itu bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala tidak azali. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak azali. Azali maknanya yang ada terdahulu. Karena sifat itu bagi mereka adalah minal hawadith. Minal hawadith, yaitu al-hadith, yang suatu yang baru, yang diadakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah disifati dengan sifat yang baru, melainkan Allah mengadakan suatu hal yang baru tersebut. Jadi menciptakan, kemudian mematikan, dan yang lain-lain dari sifat-sifat itu adalah hal yang baru. Nah, bagi mereka, karena ini adalah hal yang baru, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan suatu yang baru ini kecuali setelah ada objeknya. Jadi Allah
tidak disifati sebagai Al-Khaliq sebelum Allah menciptakan. Allah tidak disebutkan sebagai Al-Muhyi wal Mumit, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mematikan sebelum ada makhluk yang dimatikan dan dihidupkan. Karena ini adalah hawadits. Karena ini sekali lagi adalah hawadits. Dan pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yakni ucapan atau kalimah lafaz mukhalafatul hawadits yang sering kita dengar itu adalah lafaz mujmal istilahnya, lafaz yang masih umum, yang bisa boleh bermakna sahih, boleh bermakna batil. Yani mukhalafatul hawadits maknanya tidak sama dengan al-hawadits. Ya, Allah Subhanahu wa taala mukhalif, itu tidak sama dengan al-hawadits, suatu yang baru. Karena setiap makhluk itu al-hawadits. Kullu ma siwallah hadits. Jadi setiap selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk hadis. Termasuk yang suatu yang baru, suatu yang hadis. Nah, kalau yang difahami dengan ucapan mukhalafatul hawadits sebagaimana yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu makhluk Allah, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, maka benar ucapan seperti ini. Tapi kalau yang dimaksud adalah berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat af'al, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang baru, maka mukhalafatul hawadits, ucapan seperti ini batil, tidak benar. Dan tentu kalau kita fahami kaidah yang mendasari akidah Ahlul Kalam dalam hal ini Asy'ariyah, ya tentu tidak benar. Oleh karena itu ulama salaf tidak memakai ucapan seperti ini. Mukhalafatul hawadits. Kenapa? Karena masih umum, bersifat umum, boleh bermakna sahih, benar, boleh bermakna batil. Dan sekali lagi, yakni kita pegang baik-baik akidah Ahlussunnah Jamaah dalam hal ini dalam hal ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala azali, abadi, Oleh karena itu dalam hal ini pernah kita sebutkan masalah yang disebutkan atau disebutkan ya dalam bab ini, yaitu tasalsul al-hawadits. Yang pernah kita sebutkan tasalsul al-hawadits, yaitu berkesinambungannya hadis, suatu hal yang baru. Berkesinambungan maknanya adalah berkaitan dengan sebelumnya, kemudian berterusan dengan masa yang akan datang. Nah, tentunya tasalsul al-hawadits, bab tasalsul al-hawadits ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Ahlussunnah Jamaah sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa tasalsul al-hawadits ini ada berlaku pada madhi, yaitu yang masa yang lampau, dan juga masa yang akan datang. Ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat, karena ini berkaitan dengan sifat, bersifat yakni sebelumnya, tasalsul, berkesinambungan yang sebelumnya, kemudian berterusan yang akan datang. Maka itu yang kita istilahkan al-azali abadi, dari nama Allah Subhanahu wa taala al-awwal wal akhir. Al-awwal wal akhir. Nah, ini berbeda dengan kaum Jahmiyah dan juga kaum Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Ya, Jahmiyah yaitu mengatakan bahwasanya tasalsul al-hawadits, berkesinambungannya dan berterusannya hawadits atau hadis, suatu yang baru ini tidak ada sebelumnya di masa yang lampau al-madhi maupun yang masa yang akan datang, tidak ada. Oleh karena itu mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lain pula dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan tasalsul al-hawadits, berkesinambungannya, berterusannya hawadits ini tidak didahului, yakni tidak didahului di masa yang lampau. Masa lampau tidak ada, tapi dia akan berterusan di masa yang akan datang. Sehingga tadi disebutkan bahwa Allah tidak disifati dengan atau tidak disebut Al-Khaliq sebelum dia menciptakan, tapi setelah menciptakan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala disifati sebagai Al-Khaliq. Itu yang dimaksud dengan sifat Al-Khaliq, sifat ciptaan ini bagi mereka adalah hawadits, termasuk hal yang baru. Maka sebelum menciptakan, Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan itu. Tapi setelahnya, baru setelah menciptakan, itu akan berkesinambungan, berterusan dan terus. Gitu maksudnya. Tapi Ahlussunnah tadi kita sebutkan, bagi sifat Allah Subhanahu wa taala, tasalsul al-hawadits ini berlaku sebelumnya, karena ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan, maka tasalsul, berterusannya, berkaitannya al-hawadits, suatu hal yang baru ini sebelum
Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu sudah ada. Nah, apalagi setelah menciptakan, maka tentu sebelum dan sesudahnya Allah tetap disifati Al-Khaliq dan juga sifat-sifat yang lain. Kemudian tasalsul al-hawadits ini tentu berlainan dengan makhluk. Berlainan dengan makhluk. Kalau makhluk ya tentu berkaitan dengan tasalsul al-hawadits itu tidak ada di masa al-madhi. Tidak ada di masa yang madhi karena namanya makhluk ini berasal dari Adam. Berasal dari sesuatu yang tidak ada. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir. Tapi kalau kita makhluk ya kita yakni diawali dengan sesuatu yang tidak ada. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak ada, berarti tidak mungkin tidak mungkin tasalsul ini yaitu berterusan berkelanjutannya itu diawali dengan yakni ada. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itu yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian di sini pada poin yang ke-17, 18, 19 dan 20 ini Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala menyebutkan, kita baca di sini dzalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi faqir wa kullu amrin alaihi yasir la yahtaju ilai syai'in laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Semua itu karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini pernah kita sebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah qadir wa qadir. Nah, Allah Subhanahu wa taala kuasa. Sementara segala sesuatu itu sangat butuh kepadanya, sangat memerlukan Allah Subhanahu wa faqir. Semua kita fakir, memerlukan yakni Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan baginya mudah dan dia tidak membutuhkan sesuatu, tidak memerlukan sesuatu. Dalilnya Asy-Syura ayat 11 yang masyhur, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang pernah kita lalui bahasanya bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Kemudian sebelumnya kita sebutkan fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala berbuat apa sekehendaknya. Berbuat apa sekehendaknya. Nah, sekehendak Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk daripada qadir, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Allah berkehendak, maka pasti Allah berbuat. Nah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti berdasarkan kehendaknya. Dan ini tidak ada yang mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hal ini akidah Ahlussunnah Jamaah berbeda dengan akidah Mu'tazilah dan yang lainnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwasanya qudrat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Rabb, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala muta'alliqun bi kulli syai', yaitu berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki qudrah pada seluruh sesuatu. Pada seluruh sesuatu. Ini keyakinan Ahlussunnah Jamaah. Adapun keyakinan Mu'tazilah, mereka menyebutkan yakni qudratur Rabb azza wajal muta'alliqun bima yasha. Jadi qudrah Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan apa yang dikehendaki, apa yang dikehendakinya. Ya tentu ini dari segi sepintas ya itu mungkin apa salahnya begitu? Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Ya, tapi ini tentu sangat fatal ya, sangat fatal kalau kita lihat akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini kaitannya dengan kekuasaan Allah, qudrah Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan berkaitan dengan seluruh sesuatu. Allah berkehendak maupun tidak berkehendak, Allah tetap berkuasa pada sesuatu itu. Jadi sesuatu seluruh makhluk itu berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi mereka misal Mu'tazilah dan yang lainnya mereka mengatakan qudrah Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berkehendak untuk berkuasa di situ, itu baru masuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ya tidak. Ya tentu ini keliru. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya berkaitan dengan perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Jadi perbuatan hamba ini apakah termasuk dalam
kudrat Allah Subhanahu wa taala, kudrat Rabb Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat keyakinan Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisal dengannya atau dalam hal ini Qadariyah, ya, Qadariyah yang menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada kehendak manusia, kehendak hamba, karena kita ketahui bahwasanya Qadariyah ini adalah menafikan takdir, kemudian yang mengatakan bahwasanya perbuatan hamba ini adalah unuf, yaitu terjadi tiba-tiba, yakni atas kehendaknya, dan itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memiliki urusan di situ. Maka dalam hal ini Allah tidak ada kudrat di situ, tidak ada kudrah di situ. Nah, kenapa? Karena Allah tidak menghendakinya di situ. Nah, di situ murni kehendak makhluk, murni kehendak makhluk. Nah, ini yang ucapan seperti itu ini dahsyat penyimpangannya begitu, dahsyat penyimpangannya. Kalau tidak dipelajari, dipikir-pikir ya sama saja. Apa perbedaannya antara keyakinan Ahlussunnah Jamaah dalam hal ini? Itu keyakinan Ahlussunnah tadi kita sebutkan, yakni kehendak Allah, kekuasaan Allah, kudrat Allah itu meliputi seluruh sesuatu, berkaitan dengan seluruh sesuatu. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala itu atas kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahlul bid'ah, min ahlil kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya, mereka mengatakan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan kudrat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan kehendaknya, berkaitan dengan kehendaknya. Jadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah tidak ada kudrat di situ. Allah tidak ada kudrah di situ, tidak ada kuasa di situ. Nah, buktinya bahwasanya mereka mengatakan dalam kehendak makhluk, ya, kemauan makhluk, Allah tidak ada tidak ada kaitan dengannya. Ya, Allah tidak ada mengait dengannya. Nah, sebab itulah kita sebutkan ini berkaitan dengan hal ini pernah kita sebutkan berkaitan dengan Majusi, ya. Mereka ini adalah Majusi hadhil ummah Qadariyah, yaitu mereka-mereka yang berkeyakinan seperti ini, Qadariyah dan yang lain-lain, itu ibarat Majusi umat ini. Jadi kaum Majusi memiliki dua Tuhan. Tuhan kegelapan dan Tuhan terang. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi mereka ibaratnya dengan mengatakan diri mereka boleh atau berkuasa atas diri mereka dengan kehendak kemauan mereka sendiri tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi dengan seolah-olah dengan ini mengatakan mereka menciptakan kehendaknya. Berarti dia pencipta. Dan juga menetapkan Allah sebagai pencipta. Jadi sama dengan Majusi menetapkan dua pencipta, Qadariyah dan yang lain-lain juga secara tidak langsung mengatakan dirinya menetapkan dua pencipta. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ini yang sangat perlu diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qadir. Allah berkuasa atas takdirnya. Nah, itu kita selalu ingat syarat atau tingkatan takdir yang 4 yang pernah kita sebutkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengilmui ilmu Allah mencatat, menulis seluruh yakni makhluknya, seluruh apa yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak ada di antara makhluk yang ada di bumi, pergerakan seluruh makhluk yang bumi kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Allah menciptakan. Jadi seluruh apa yang ada di muka bumi, langit semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini terus diingat berkaitan dengan maratib, tingkatan takdir, atau boleh kita sebutkan rukun daripada takdir itu. Ilmu, kita yakini ilmu Allah Subhanahu wa taala, kitabah, Allah telah mencatatnya. Kemudian kita yakini Allah semua yang terjadi atas kehendak Allah. Kemudian yang keempat, kita yakini adalah ciptaan, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan baru setelah itu kita yakini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Syekh Muqbil rahimahullahu taala menyatakan apabila seorang itu
yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang benar, meliputi 4 yakni tingkatan tadi yang kita sebutkan, maka di situ akan nampak syaja'ah, kesatriaan seorang. Kemudian nampak jati diri seseorang, nampak jati diri seorang. Jadi apabila orang itu telah meyakini takdir ini, maka di situ nampak kesatriaannya, nampak jati dirinya. Ya, kenapa? Karena ketika mereka mendapatkan musibah, suatu hal atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak senangi atau secara zahirnya buruk atau ya hal-hal yang tidak disukai, maka nampak itulah yang disebut dengan kesatria. Itulah yang disebut dengan jati diri yang sejati, bahwa dia bisa mampu melalui hal itu sebagaimana halnya dia melalui yakni takdir Allah yang baik. Nah, begitu juga dia mampu melalui takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang terkesan buruk. Kenapa? Karena baik maupun buruk suatu yang kita lalui itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau tadi kita sebutkan Syekh Mubil rahimallahu taala, maka ketika orang itu meyakini takdir ini, jadi muncul akan nampak kesatriaan seseorang, jati diri seorang. Begitu. Tapi apabila tidak meyakini ya tidak akan nampak begitu, tidak akan nampak. Kemudian di sini beliau sebutkan tidak ada sesuatu pun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Dan ini adalah ayat yang paling utama berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga ayat ini dipakai oleh ahlul bid'ah, ahlul kalam dan seterusnya, tapi pernah kita sebutkan sisi-sisi pendalilan daripada ahlus sunnah jamaah, kemudian sisi-sisi pendalilan daripada ahlul bid'ah. Jadi laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir, di sini ada penafian, kemudian ada penetapan sifat. Karena kesempurnaan sifat itu akan muncul ketika ada menafikan, kemudian selanjutnya ketika ada menetapkan. Tapi kalau hanya menafikan saja tanpa menetapkan, itu tidak sempurna. Tapi begitu juga menetapkan tidak menafikan juga tidak sempurna. Harus ada dikatakan sebagai sifat yang sempurna apabila ada penafian di situ, kemudian penetapan seperti ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, di mana kita menafikan yakni serupanya Allah dengan makhluknya, namun dalam masa yang sama, dalam waktu yang sama kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 60. Surah An-Nahl ayat 60. Walillahil matsalul a'la. Walillahil matsalul a'la. Di situ Allah Subhanahu wa taala walillahil matsalul a'la. Jadi Allah memiliki al-matsal a'la, yaitu permisalan yang maha tinggi. Dalam hal ini sifat-sifatnya, maha tinggi. Maksudnya apa di sini? Maha tinggi maksudnya apa? Maha tinggi dari sisi qiyas al-aula. Pernah kita bahas berkaitan dengan qiyas ya. Qiyas. Ada qiyas al-mithli, ada qiyas asy-syumuli, ada qiyas al-aula yang pernah kita sebutkan. Nah, walillahil matsalul a'la ini berkaitan dengan qiyas al-aula. Qiyas al-aula. Maksudnya adalah segala sifat yang baik, segala sifat yang baik bagi makhluk, dan itu boleh disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini sifat Allah lebih tinggi daripada sifat makhluknya. Itu yang dimaksud dengan al-a'la di sini, maha tinggi. Dan itu tadi kita sebutkan sifat qiyas al-aula. Jadi kita ulangi, bahwa seluruh sifat makhluk yang terpuji, yang baik, dan sifat tersebut boleh disifati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini sifat Allah Subhanahu wa taala perbandingannya adalah sifat Allah maha tinggi. Sifat Allah maha tinggi. Nah, contoh pemurah. Ini sifat pemurah bagi makhluk merupakan sifat terpuji. Nah, sifat pemurah ini boleh apa tidak kita sifati Allah Subhanahu wa taala dengannya? Boleh. Nah, maka
Walillahil matsalul a'la. Kita sebutkan walillahil matsalul a'la dalam hal ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa pemurah ini, Allah maha tinggi daripada makhluknya. Paham ya? Dan kiaskan kepada sifat-sifat terpuji yang lainnya yang boleh disifati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sebutkan pemurah, apalagi penyayang gitu. Penyayang ini merupakan sifat terpuji bagi makhluk. Sifat terpuji bagi makhluk. Boleh apa tidak kita sifati Allah Subhanahu wa taala sebagai penyayang? Boleh. Maka kita sebutkan walillahil matsalul a'la. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala sifat permisalan sifat yang maha tinggi. Yakni sifat penyayang bagi Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi, lebih sempurna, lebih tinggi, lebih sempurna dari penyayangnya makhluk. Itu yang dimaksud dengan walillahil matsalul a'la. Jadi bukan berarti yakni kita sebutkan walillahil matsalul a'la di sini kita tidak tetapkan sifat-sifat makhluk. Nah, kita tidak tetapkan sifat makhluk. Namun sifat makhluk itu lebih bawah, lebih rendah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak bertentangan dengan tadi kita sebutkan surah Syura ayat 11 ini. Baik. Ayul ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut apa yang beliau sebutkan di sini. Khalaqal khalqa bi'ilmihi. Dia menciptakan semua makhluk dengan ilmunya. Dia ciptakan semua makhluk dengan ilmunya. Nah, tentu ini berkaitan dengan ciptaan, berkaitan dengan ciptaan, kemudian berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga qudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu kita pernah sebutkan pada penjelasan-penjelasan yang lalu. Berkaitan dengan al-khalq, yaitu ciptaan, di sini maksud daripada ciptaan adalah yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan, aujada, yakni menciptakan dari suatu yang tidak ada. Kemudian abda'a, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaan tersebut. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan ciptaan makhluk. Kalau makhluk menciptakan sesuatu, itu pasti ada bahan dasarnya. Ada bahan dasarnya yang ada sebelumnya. Yang ada sebelumnya. Nah, ada bahan dasarnya yang ada sebelumnya. Handphone misalnya. Handphone ini memang ciptaan makhluk, tapi ciptaan makhluk ini tidak sama dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dengan ucapan kun fayakun. Jadi maka jadi. Tapi kalau makhluk, dia menciptakan suatu memerlukan sumber daya atau bahan-bahan yang lain baru berbentuk ciptaan. Dan ini tentu ciptaan yang sangat-sangat tidak sama atau jauh kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khalaqal khalqa bi'ilmihi, yaitu Allah menciptakan ciptaannya dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Dan ini tentu berkaitan dengan akidah Ahlussunnah Jamaah, dan tadi kita awalkan bahwa di antara syarat atau rukun iman kepada takdir adalah mengimani, meyakini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh apa yang ada di muka bumi dan di langit itu semua berdasarkan ilmu Allah. Allah mengetahuinya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Itu surah Al-Mulk ayat 14. Tahuilah bahwasanya Allah mengetahui seluruh ciptaannya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 59, 60 Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, sampai akhir ayatnya. Dan Allah memegang kunci-kunci kegaiban yang tidak diketahui kecuali Dia yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan juga di lautan. Ya, ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau sebutkan di sini khalaqal khalqa bi'ilmihi. Nah, bi'ilmihi. Oleh karena itu di antara nama Allah Al-Alim, kemudian juga di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki ilm. Nah, memiliki ilm. Nah, ini
penting untuk kita ketahui bahwasanya kita mensifati Allah Subhanahu wa taala itu adalah alim, ya, alim, yakni memiliki ilmu, berilmu. Dan tentu tadi di awal kita sebutkan makhluk dalam hal ini manusia itu boleh apa tidak disifati sebagai berilmu? Boleh. Dan sifat ilmu bagi manusia itu adalah sifat yang terpuji. Karena bagi mereka yang memiliki ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi makhluk, di sisi manusia. Nah, dalam hal ini kita sebutkan walillahil matsalul a'la. Tadi kita sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 60. Walillahil matsalul a'la. Yaitu sifat Allah dalam hal ini ilmu Allah Subhanahu wa taala al-a'la, lebih tinggi, lebih sempurna daripada sifat ilmu atau keilmuan makhluknya. Nah, itu. Jadi oleh itu kita sifati Allah Subhanahu wa taala sebagai yang berilmu. Tentu ilmu Allah tadi kita sebutkan al-a'la, walillahil matsalul a'la, lebih tinggi, lebih sempurna. Nah, jadi Ahlul Kalam dalam hal ini Mu'tazilah dan juga yang lainnya, karena mereka sudah memiliki atau mendasari akidahnya dengan kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan, ya, yang tadi kita sebutkan. Awalnya mereka tidak mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menafikan? Karena mereka tadi kita sebutkan menurut kaidahnya bahwasanya tasalsul, itu berkesinambungannya, berterusannya al-hawadits itu baginya tidak ada. Ini bagi Mu'tazilah dan seterusnya. Oleh itu sifat Allah Subhanahu wa taala mereka nafikan. Sifat Allah Subhanahu wa taala mereka nafikan. Nah, jadi ayul ikhwatul akhwat semuanya berkaitan dengan Mu'tazilah dalam hal ini, kita ketahui bahwasanya di antara akidah Mu'tazilah mereka tidak menetapkan sifat. Ya, sebagaimana Jahmiyah tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menetapkan nama bagi Allah tapi tidak menetapkan sifat. Berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah menetapkan nama kemudian menetapkan sebagian sifat. Tidak semua sifat ditetapkan tapi sebagian saja. Nah, sebagian saja. Kenapa sebagian? Karena sebagian sifat menurutnya itu tidak masuk akal, sehingga kalau ditetapkan itu nanti akan menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu kaidah dan akidah mereka. Nah, berkaitan dengan berkaitan dengan Mu'tazilah yang tidak menafikan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi tadi menetapkan nama Allah. Jadi contoh Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman, pengasih, penyayang. Nah, Allah itu penyayang apa tidak, memiliki sifat penyayang apa tidak? Tidak. Nah, dalam hal ini Allah memiliki nama Alim. Nah, Allah memiliki nama Alim. Ya, menetapkan nama Alim. Tapi Allah disifati sebagai berilmu apa tidak? Allah memiliki ilmu apa tidak? Nah, mereka menyebutkan tidak. Nah, tapi dengan cara yang halus. Nah, dengan cara yang halus. Ini yang dibuktikan oleh Imam Abdul Aziz Al-Makki. Imam Abdul Aziz Al-Makki ini sahib Al-Imam Syafi'i. Sahabat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Pernah suatu ketika Abdul Aziz Al-Makki ini berdebat di hadapan Al-Ma'mun dengan Bishr Al-Murisi. Nah, Bishr Al-Murisi ini tentu tokoh daripada Ahlul Kalam pada waktu itu, Mu'tazilah, Jahmiyah. Nah, jadi Bishr Al-Murisi ini mengatakan bahwasanya ketika ditanya apakah Allah itu disifati dengan sifat ilmu apa tidak. Nah, ini ditanya. Dia ditanya oleh Abdul Aziz Al-Makki, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu apa tidak? Nah, jadi pertanyaan itu dijawab oleh Bishr Al-Murisi, Al-Mirrisi. Jadi apa jawabannya? Allah, dia tidak mengatakan iya, dia tidak mengatakan tidak. Nah, tapi jawabannya apa? Sangat diplomasi, ya. Tapi diplomasinya ini apabila orang yang mengetahui ya tentu sangat fatal, ya. Apa jawabannya? Allah itu katanya la yajhal. Allah itu tidak jahil. Allah itu tidak jahil. Allah itu tidak bodoh. Itu jawabannya. Ini bagi orang yang
yakni awam yang tidak memahami dalam masalah ini ya sama baginya sepintas ya, sepintas sama. Jadi apakah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ilmu apa tidak? Yani Allah kita sebutkan berilmu karena namanya adalah alim, maha mengetahui. Apakah Allah mengetahui apa tidak, berilmu apa tidak? Ini jawaban ahli kalam Mu'tazilah Jahmiyah ini, mereka menyebutkan la yajhal. Allah Subhanahu wa taala tidak jahil. Allah Subhanahu wa taala tidak bodoh. Nah, ini dia. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Kira-kira perbedaannya apa? Sehingga ini sangat-sangat berlainan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi ini sangat-sangat fatal ya, apabila kita menyebutkan Allah itu tidak jahil. Allah itu tidak jahil. Allah itu tidak bodoh. Nah, boleh apa tidak kita sebutkan demikian? Ya, tentu ini keliru ya, seperti ini. Jadi kita sebutkan Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui. Kenapa? Karena kalau kita dah sebutkan Allah itu mengetahui, maka otomatis la yajhal, otomatis tidak jahil. Tapi kalau kita sebutkan tidak jahil, kalau kita sebutkan tidak bodoh, belum tentu berilmu. Belum tentu mengilmui. Paham tidak? Jadi sama kita sebutkan handphone. Kita sebutkan handphone. Handphone ini tidak jahil. Tapi apakah handphone ini berilmu apa tidak? Ya tidak. Oleh itu konsekuensinya. Oleh itu ini permainan kalam, namanya juga ahlul kalam ya, permainan kalam. Maka yang mana mereka mendasari akidah ini berdasarkan akal pikiran mereka. Ya, tapi kita sebutkan sepandai-pandai tupai melompat itu akan jatuh juga. Katanya la yajhal, tidak jahil. Jadi secara akal bahwasanya tidak la yajhal, tidak jahil ini tidak semestinya berilmu. Tapi kalau sudah berilmu pasti tidak jahil. Nah, itulah permainan kalam, permainan kata-kata yang harus seorang itu berilmu dalam hal ini ya, supaya lebih jelas begitu. Mana syubhat-syubhatnya dan seterusnya. Dan ini sangat berat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sangat-sangat berat. Baik. Ayul khaitul akhawat rahimakumullah. Kemudian kata beliau di sini nomor 19, wa qaddara lahum aqdara, dan telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi mereka. Nah, jadi ini kita ketahui ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surah Al-Furqan ayat 2. Jadi Allah menciptakan seluruh sesuatu dan Allah menetapkan segala ketetapan takdirnya. Dengan detil satu persatu, dan itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis yang sahih, hadis yang kita sama-sama ketahui, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, kataballah maqadir al-khalaiq, Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdir makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air. Ini nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yakni mencatat, mengetahui dan menghendaki menciptakan seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini makna daripada takdir itu adalah seperti yang pernah kita sebutkan. Jadi tingkatan takdir yang 4 itu merupakan definisi bagi Allah, definisi daripada takdir. Definisi daripada takdir. Apa tingkatan takdir kita ulangi tadi? Atau rukun kalau kita boleh sebutkan, ilmu, tulisan, kehendak, ciptaan. Nah, ini 4. Ilmu, tulisan, kehendak, ciptaan. Oleh itu ketika kita mendefinisikan takdir, kita sebutkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu tentang tulisannya, tentang kehendaknya, tentang ciptaannya. Itu namanya takdir. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu berkaitan atau tentang dengan tulisannya. Jadi Allah mengetahui apa yang ditulisnya, Allah mengetahui apa yang dikehendakinya, Allah mengetahui apa yang diciptakannya. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan situ semua sekali lagi tidak ada yang terlepas daripada takdir, dan itu adalah semua berada di kawasan Allah, berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah di sini wa daraba lahum ajala.
wa daraba lahum ajala, dan menentukan ajal bagi mereka. Menentukan ajal bagi mereka. Nah, ajal ini adalah masa waktu yang tertentu. Ini ajal adalah masa waktu tertentu. Ya, dan ini tidak boleh berubah. Ajal manusia itu tidak boleh berubah. Oleh itu kita sebutkan kalau sudah sampai ajalnya, nah, itu bahasa kita. Itu ajal adalah masa tertentu. Lain dengan umur. Lain dengan umur. Umur itu lebih luas. Umur itu lebih luas daripada ajal. Ajal itu umur itu lebih khusus. Ajal itu lebih khusus daripada umur. Ya, karena ajal ini sudah ada ketentuannya. Nah, oleh karena itu amalan-amalan yang boleh menambah umur itu seperti silaturahim, atau boleh merubah takdir, ya, boleh merubah takdir, itu seperti berdoa, kemudian silaturahim yang boleh menambah umur, kata Nabi SAW, itu bahasanya umur, tidak bahasanya ajal. Nah, karena ajal ini adalah batasan yang pasti. Kalau sudah sampai batasannya, sudah selesai batasannya, itulah namanya ajal, dan itu sudah pasti, tidak bisa berubah. Pasti dan tidak bisa berubah. Nah, oleh karena itu dalam hal ini, apabila seorang itu sudah sampai ajalnya, batasan waktunya itu sudah sampai, maka tidak bisa tidak bisa lagi diakhirkan atau dimundurkan atau ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya faida jaa ajaluhum, jika telah sampai ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi mereka tidak mampu menambah dan menguranginya sesaat pun, tidak boleh. Apabila sampai ajal, maka ayat itu disebut ajal. Yaitu masa batasan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka Mu'tazilah yang tadi di awal memang telah menafikan sifat Allah, kemudian di awal menyatakan bahwasanya qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kehendaknya. Dalam hal ini kehendak Allah, qudrah Allah tidak berkaitan dengan kehendak makhluk dan seterusnya. Nah, dalam hal ajal pun mereka berselisih dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa mereka katakan? Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya ajal manusia itu meninggal dengan ajalnya. Kalau sudah sampai ajal, maka sudah tidak bisa lagi, tidak bisa bersambung lagi kehidupannya, tidak bisa. Nah, cuma bagaimana kematiannya, wallahu alam. Kematiannya bagaimana, wallahu alam. Apakah kematiannya dengan sakit? Apakah kematiannya dengan bunuh diri? Apa kematiannya dengan yang lain-lain kita tidak tahu. Itu sebab-sebabnya itu kita tidak tahu. Yang jelas itu kematiannya itu berdasarkan ajalnya. Udah sampai ajalnya, udah selesai ajalnya, waktu yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala selesai, maka tidak bisa lagi bertambah. Beda dengan Mu'tazilah. Apa mereka sebutkan? Mereka menyebutkan bahwasanya kematian manusia itu adalah maqtu'ul ajal. Maknanya ajalnya sudah pasti. Karena ajalnya sudah pasti. Nah, jadi kalau Ahlussunnah tadi disebutkan, itu kematian manusia berdasarkan ajalnya. Kalau udah ajalnya ya selesai. Tapi kalau Mu'tazilah itu karena kepastian ajalnya. Kepastian apa perbedaannya? Nah, ini semua kalau tidak dijelaskan apa perbedaannya mungkin susah untuk difahami, ya. Apa perbedaannya? Kepastian ajalnya, karena telah ada kepastian ajalnya. Jadi kalau tidak sesuai dengan kepastian ajalnya itu, maka bisa bertambah umurnya, begitu. Bisa bertambah umurnya. Nah, contoh dalam hal ini, kepastian ajal maksudnya sebabnya, sebab ajalnya itu. Jadi ada seorang manusia, ajalnya itu karena membunuh diri, karena bunuh diri. Karena bunuh diri. Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tetap menyebutkan bahwasanya kematiannya berdasarkan ajalnya. Ajalnya dah tiba. Nah, adapun bunuh dirinya ya karena dia kemauan dia begitu. Kemauan dia, dan itu adalah sebab yang kita tidak tahu. Apakah itu adalah rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tapi mereka Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kepastian ajalnya di sini maksudnya adalah sebabnya itu sudah pasti. Jadi kalau dia tidak bunuh diri, nah ini kata mereka, kalau dia tidak bunuh diri, maka pasti umurnya akan panjang. Artinya kalau dia tidak dengan sebab bunuh diri, maka dia tidak maka umurnya akan panjang. Jadi penyebabnya itu sudah pasti. Itu yang dimaksud dengan mereka ajalnya. Jadi sakitnya itu sudah dipastikan. Kemudian bunuh dirinya, sebab-sebabnya itu sudah dipastikan. Tapi kalau kita Ahlussunnah Jamaah ya tidak kita katakan sebab itu tidak, tapi kita katakan ajalnya secara umum. Ajalnya secara mau mati dengan sebab apa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka fokusnya adalah sebabnya itu. Mereka fokuskan sebabnya. Oleh karena itu, kenapa mereka fokuskan sebab? Karena di awal memang mereka katakan bahwasanya kehendak makhluk itu sangat-sangat berpengaruh pada makhluk itu. Kehendak makhluk itu sangat berpengaruh dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada pengaruh di dalamnya. Jadi kalau dia tidak berkehendak bunuh diri ya dia tidak mati begitu. Tapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah mau berkehendak maupun tidak kalau ajalnya sudah datang maka mati. Paham ya perbedaannya? Ini apa karena dasar-dasar akidahnya mereka, akidah-akidah mereka itu berkaitan satu sama lainnya, berkaitan satu sama lainnya. Ya, sampai kematian pun tadi pun seperti itu. Lalu Mu'tazilah menyebutkan karena dia mengatakan bahwasanya kehendak, keinginan bagi makhluk adalah murni atas dasar dirinya, kontrol dirinya. Atau boleh kita sebutkan ciptaan dirinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak ada kait mengait. Nah, sehingga apabila dia tidak membunuh dirinya, begitu, tidak berkehendak bunuh diri, maka dia tidak akan mati. Nah, begitu. Dia tidak akan mati. Tapi Ahlussunnah Jamaah menyebutkan karena semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala berdasarkan takdir dan juga berdasarkan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Baik, berdasarkan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai ajalnya mau bunuh diri maupun tidak bunuh diri ya akan mati. Begitu, akan mati. Dan ingat, ini bukan berarti Ahlussunnah wal Jamaah tidak menetapkan kehendak, kemauan bagi makhluk. Nah, ini sudah pernah kita bahas dan insya Allah kita akan ulangi bahas yakni sedikit-sedikit berkaitan dengan hal ini kalau sampai bahasannya lagi. Nah, baik ayolah akhwat semuanya kiranya sampai di sini dulu ya. Kita cukupkan dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita diskusikan insya Allah taala. Ustaz. Nah, kalau Mu'tazilah macam tu tadi kan hal bunuh diri ini, kalau Asy'ariyah macam mana Ustaz? Asy'ariyah berkaitan dengan hal ini menafikan sebab. Berkaitan dengan hal ini menafikan sebab. Jadi sebab itu tidak ada baginya. Sebab tidak ada baginya. Jadi tidak ada lebih kepada Jabriyah. Nah, lebih kepada Jabriyah karena ini induk besar daripada akidah berkaitan dengan takdir ini kan kita ketahui ada Qadariyah, ada Jabriyah. Nah, Asy'ariyah itu menafikan sebab. Jadi oleh karena itu sebab kematian seseorang itu mereka menyebutkan ya itu memang itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehendak manusia sebab-sebab kematiannya itu tidak ada kait mengait, maka lebih kepada Jabriyah. Jadi itu pun kalau kita terlepas begitu saja nanti boleh keliru. Jadi boleh kita tidak salahkan orang yang bunuh diri. Jadi sementara Ahlussunnah Jamaah bunuh diri ini adalah merupakan kabair, dosa besar. Nah, kenapa? Karena atas sebab dasar dirinya, gitu. Atas sebab dasar dirinya. Tapi mereka karena akidahnya demikian, ya ada sebagian ya tentu di antara mereka ya tidak semua karena menafikan sebab. Nah, Ustaz, mau tanya, belum pertanyaan ya Pak Ustaz? Ya. Fadhali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau takdir yang ditentukan Allah itu apakah bisa berubah? Maksudnya misalnya dia ditakdirkan gimana gitu kan. Kemudian
misalnya dia ditakdirkan dalam usaha saat ini belum berhasil, kemudian apakah takdir itu kemudian berubah akhirnya dia bisa berhasil? Berubahnya itu karena kita beriman atau karena Ya, berdoa atau karena apa? ini bahasan apa Penjelasan. pernah kita bahas ya dalam kitab bahasan-bahasan sebelumnya, dan insya Allah pelan-pelan kita akan bahas. Oleh karena itu dalam bab takdir ini adalah bab yang sangat sensitif sekali ya. Perlu ada fokus, kemudian kajian yang berterusan. Nah, jadi bab takdir ini tidak bisa hanya atau tidak cukup hanya satu kajian saja. Karena masalah takdir itu bercabang-cabang gitu ya, sehingga perlu penjelasan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, karena waktu ya kadang tidak cukup untuk menyampaikan semua, jadi ada kesinambungannya. Nah, oleh karena itu jawaban ringkasnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang umum, ada yang khusus. Nah, itu ringkasnya jawabannya. Takdir Allah itu ada yang umum, ada yang khusus. Nah, yang umum yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz yang tadi kita sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah mencatat itu semua, menulis itu semua 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, itu namanya takdir am, takdir umum. Dan itu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Ajalnya sekian, pada umur sekian ajalnya akan sampai, selesai. 60 tahun selesai. Kemudian rezekinya sekian. Itu tidak akan bisa berubah. Jadi takdir am, dipegang baik-baik. Ada takdir umum, ada takdir khusus. Takdir umum ini tidak bisa berubah. Dan itu telah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, tidak bisa berubah. Nah, lalu tadi kita berarti kematian ya Pak Ustadz? Kematian berarti ya Pak Ustadz? Takdir. Semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala itu menyeluruh. Seluruh sesuatu itu berada dalam takdir kudrah Allah. Tadi sudah kita sebutkan akidah Ahlussunnah Jamaah bahwasanya takdir Allah, kudrah Allah itu menguasai seluruh makhluk Allah Subhanahu, tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, menyeluruh. Nah, paham tidak? Jadi rizki, umur, jodoh, apalagi kekuasaan, jabatan, kerjaan, apalagi semua itu adalah takdir Allah Subhanahu. Maka tadi pegang baik-baik yang 4 tadi, ilmu, catatan, kehendak, ciptaan. Allah Subhanahu ini adalah kunci daripada takdir. Nah, tadi kita sebutkan kata Syekh Mukbil bahwasanya apabila ini dipegang baik-baik maka akan muncul kesatriaan seseorang yang sebenarnya, jati diri seorang sebenarnya. Artinya mereka akan tetap kokoh bagaimanapun keadaannya. Dalam keadaan senang, susah, itu akan tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena memang dia yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang benar. Nah, jadi takdir Allah yang umum tidak bisa dirubah. Nah, namun tadi ada kalau kita berdoa ini kita akan dikasih ini, kan berarti berubah, itu tidak. Nah, misal tadi silaturahim akan menambah umur, menambah rezeki, berarti berubah. Nah, yang mana yang berubah di sini? Nah, yang berubah di sini ringkasnya kata para ulama adalah takdir yang khusus. Apa maksud takdir yang khusus? Takdir yang khusus ini adalah takdir berasal dari takdir umum, berasal daripada takdir umum, dan perlu juga ditekankan bahwasanya takdir umum tidak bisa berubah. Takdir umum ini tertulis di Lauhil Mahfuz. Takdir umum ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ingat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, takdir khusus ini perbedaannya antara takdir umum itu ada yang mengetahuinya, yaitu malaikat. Malaikat pencatat kita ini, yang pencatat kita itu mengetahui takdir yang khusus. Jadi takdir yang khusus ini berlaku setiap hari, setiap saat, setiap bulan, setiap saat. Jadi kita akan buka pintu hari ini, kita buka pintu rumah hari ini. Itu malaikat sudah tahu gitu. Dan ini namanya takdir khusus. Tapi apakah malaikat mengetahui yang umum, yang di atas tidak tahu? Jadi oleh karena itu takdir Allah yang berubah-berubah itu adalah takdir Allah yang berada di catatan malaikat. Nah, catatan malaikat. Itu yang disebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus sekehendaknya, wa yuthbit, dan menetapkan sekehendaknya. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ummul kitab, yaitu di sisinya catatan-catatan itu, takdir-takdir itu di Lauhil Mahfuz. Nah,
Jadi sekendaknya Allah menghapus, sekendaknya Allah menetapkan, itu yang dihapus, ditetapkan itu di malaikat, yang di catatan malaikat. Nah, itu catatan malaikat ini yang diistilahkan sebagai takdir Allah yang khusus. Nah, jadi takdir Allah yang umum itu menyebutkan fulan mati tabrakan. Naudzubillah min dzalik. Fulan mati tabrakan. Nah, kemudian contoh ya, tidak semestinya sama ya. Contoh saja, Allah sebut di catatan malaikat itu fulan akan mati begitu. Fulan tidak disebut tabrakannya. Nah, jadi setelah tabrakan ya baru tahu oleh malaikat. Atau Allah merubah gitu ya. Allah merubah di catatan malaikat rizki orang ini sedikit gitu. Rizki orang sini sedikit. Nah, tapi di Lauhil Mahfuz itu rizkinya banyak. Rizkinya banyak. Nah, lalu berdoa orang ini berdoa agar ditambahkan rezeki, kemudian usahanya lancar, lalu dia rajin dan seterusnya. Nah, jadi Allah sebutkan hapus yang ada di catatanmu. Nah, gitu, hapus di takdir Allah yang tadi disebutkan rizkinya sedikit dihapus menjadi rizki banyak. Jadi itu sesuai dengan Lauhil Mahfuz. Jadi semua catatan-catatan yang ada di malaikat itu namanya takdir yang khusus dan diketahui oleh malaikat, dan itu bisa dihapus, bisa ditetapkan berdasarkan kesesuaiannya dengan Lauhil Mahfuz. Nah, tapi ujung-ujungnya adalah baik takdir Allah yang umum di Lauhil Mahfuz maupun takdir Allah yang khusus yang diketahui oleh malaikat dalam catatannya, itu semua hal-hal yang gaib. Nah, itu semua hal yang gaib. Kita tidak ketahui apakah ini takdir umum, apakah ini takdir khusus. Tapi yang jelas yang kita ketahui adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang mengatakan bahwasanya apabila mengamalkan ini maka rezekinya bertambah, apabila mengamalkan ini umurnya bertambah, apabila mengamalkan ini mendapatkan ini. Maka itu yang kita yakini secara zahirnya kita amalkan. Terjadi apa tidak terjadi bukan urusan kita. Yang jelas ketika kita amalkan paling tidak kita mendapatkan pahala. Paham tidak ini? Jadi bertambah apa tidak rezeki itu bukan urusan kita. Ya, paham Pak. Oh, oke. Ya. Paham Pak Ustadz, makasih. Ya. Oh, jadi itunya. Jadi bisa ini dengan berdoa kita ya Pak Ustadz, beramal soleh, berdoa. Jadi pokoknya kita yakin apa Nabi katakan gitu. Kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Jadi kita berdoa umur panjang, Allah akan memanjangkan umur kita. Ya, berdoa umur panjang itu tuh jangan panjang saja, tapi dalam keadaan yang soleh tentunya. Rezeki yang baik dengan berkah. Yakin begitu. Nah, adapun betul apa tidak nanti dirubah di takdir malaikat yang khusus tadi, itu wallahu alam. Karena baik yang umum maupun yang khusus itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak ketahui. Yang kita ketahui adalah mengamalkan hadis Nabi SAW dan mengimaninya. Nah, Ustaz, ada dua soalan. Yang pertama tadi yang tentang ayat 60 surah An-Nahl yang berkaitan qiyas al-aula kan. Tadi sifat yang baik bagi makhluk itu boleh disifati oleh Allah. Contohnya sifat pemurah. Sifat yang buruk bagi makhluk itu boleh tak disifati oleh Allah? Contohnya sifat cemburu, sifat benci, sifat pemarah. Baik, itu berkaitan dengan kaidah ya, berkaitan dengan kaidah sifat-sifat yang terkesan negatif ya, terkesan buruk bagi makhluk itu tidak langsung ya, tidak langsung disifatkan Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Tidak langsung kita sifatkan secara mutlak. Artinya tidak sama dengan ketika kita sebutkan Allah pemurah apa tidak. Kita jawab ya, pemurah. Allah penyayang apa tidak? Ya, Allah penyayang. Allah pemberi rezeki apa tidak? Ya, itu maksudnya mensifati Allah secara mutlak, secara langsung dengan sifat-sifat yang baik begitu. Tapi kalau sifat-sifat yang terkesan negatif, terkesan buruk, tapi itu ditetapkan oleh nas Al-Quran, misal cemburu, misal marah, begitu, maka kita tidak tetapkan secara langsung, kita harus sebutkan lawannya. Nah, kita tetapkan secara lawannya. Jadi contoh, Allah pemarah apa tidak? Nah, Allah membalas ya, membalas apa tidak? Pemarah apa tidak? Cemburu apa tidak? Kita jawab tidak boleh kita Allah pemarah apa tidak? Makar misalnya, makar. Nah, Allah makar, buat makar apa tidak? Nah,
Kita tidak boleh sebut Allah memiliki sifat makar apa tidak. Tidak boleh kita sebut ya. Terus diam, titik. Sebagaimana titiknya kita ketika menjawab Allah bersifat penyayang, pemberi rezeki apa tidak. Tidak. Nah, kita sebutkan Allah makar apa tidak. Ya, bagi yang berhak untuk itu. Berhak untuk dimakari. Gitu. Nah, misal Allah marah, bersifat marah apa tidak. Ya, bagi mereka yang berhak untuk dimarahi. Kepada mereka-mereka yang dimarahi. Nah, kenapa kita tidak boleh titik di situ? Karena kalau kita titik berarti kita menetapkan secara mutlak Allah itu pemarah. Nah, di setiap saat Allah pemarah begitu. Tidak. Dan itu karena sifat buruk ya, karena sifat buruk dari sisi manusia. Walhal ya, padahal bahwa sifat pemarah ini bagi manusia pun tidak seluruhnya sifat marah itu negatif ya. Kadang karena justru kalau orang itu tidak marah-marah ya, ini pasti ada apa-apanya, begitu sakit lah atau apa begitu. Nah, tapi intinya balik bahwasanya sifat yang terkesan buruk ya, terkesan buruk gitu, ini tidak bisa dimutlakkan, disifatkan langsung bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sebutkan Allah sifat makar apa tidak? Ya, bagi yang berhak untuk dimakari, bagi berhak yang dimarahi, begitu. Sifat Allah cemburu apa tidak? Ya, ketika Allah begitu. Nah, tidak seperti hal yang sifat yang baik secara mutlak. Nah, tadi kita sebutkan penyayang, berilmu, menciptakan dan seterusnya. Kalau demikian, kalau sudah sifatnya secara mutlak baik, maka kita sebutkan sudah tanpa ada penjelasan yang lain. Allah berilmu apa tidak? Ya, Allah berilmu. Dah titik. Allah menciptakan, Allah penyayang, pengasih. Ya, Allah pengasih, penyayang. Nah, begitu. Tidak perlu kita jelaskan ya penyayang bagi yang disayangi. Tidak. Nah, itu keterangan apabila kita berhadapan dengan sifat-sifat Allah yang terkesan ya secara zahirnya buruk. Karena kita sebutkan secara zahir buruk karena tidak semestinya buruk. Nah, dan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak semuanya buruk. Karena sifat makar bagi Allah. Sifat makar bagi Allah atau sifat khida, sifat menipu ya. Yukhadi'una Allah gitu dalam awal-awal surah Al-Baqarah. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Nah, jadi dia menipu Allah tapi Allah menipu mereka. Jadi sifat Allah menipu apa tidak? Ya, bagi berhak yang ditipu begitu kan? Bagi yang menipu. Ya, sifat Allah menipu, makar bagi mereka yang berhak untuk ditipu yang dimakan. Begitu. Paham ya? Nah, paham. Ada lagi apa tidak? Baik. Jadi kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, ilmu yang bermanfaat dan memberikan faedah bagi kita semua dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.